Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan silam di air hangat, nanti kulitnya terkupas lagi. Jawab salam, kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin wal muslimah, sidang jamaah Isya dan tarawih yang insya Allah kehadirannya di masjid ini mendapatkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Marilah kita senantiasa memuji Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat itu amat dicintai Allah. Barang siapa yang senantiasa mengucapkan kalimat itu, maka dapat menggugurkan dosa-dosanya bagaikan daun kering jatuh dari pohonnya. Selanjutnya marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Jelaskan pula dalam suatu riwayat bahwa barang siapa seorang hamba yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang bersalawat itu akan dimintakan ampun sejumlah 70.000 malaikat. Dan siapa yang dimintakan ampun sejumlah 70.000 malaikat seperti itu, maka orang itu termasuk penghuni surga. Insya Allah kita semua senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Duratun Nasih yang membahas tentang puasa Ramadan, ada dimuat tentang dialog, tentang percakapan Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, aku telah memberi mereka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua nur, dua cahaya untuk mencegah dari dua kegelapan. Maka Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, cahaya apakah yang diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya lagi, ya Allah, ya Tuhanku, kegelapan apakah itu yang dimaksud ya Allah? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu kegelapan alam kubur dan kegelapan hari kiamat. Hadirin sidang jamaah Isya dan tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kepada orang-orang yang beriman agar melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan juga dianjurkan untuk bertadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, baik itu di malam hari maupun di siang hari. Oleh karena itu bahwa barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di siang harinya ikhlas karena Allah. Ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala farada alaikum siyam Ramadan, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa di siang harinya di bulan suci Ramadan. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban, dan barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di siang harinya dan pada malam harinya melaksanakan salat sunat tarawih atau salat sunat lainnya, imanan wa ihtisaban, benar-benar beriman dan berharap akan ampunan Allah, kharaja min dzunubihi kayaumi waladatuhu ummuhu, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya seperti ia baru lahir dari kandungan ibunya. Hadis rawahu An-Nasai wa Ahmad.
Hadirin sidang jamaah tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kalau kita senantiasa membaca Al-Quran? Dijelaskan pula dalam satu riwayat bahwa Al-Quran dan puasa itu, puasa Ramadan itu akan datang di hari kemudian kelak nanti kepada seorang hamba untuk memberikan syafaat untuknya. Ini dijelaskan pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-siyamu wa Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Bahwa puasa dan Al-Quran itu akan datang kepada seorang hamba di hari kiamat kelak nanti untuk memberikan syafaat. Wa yaqulu siyam, dan berkata puasa, ay Rabbi, ya Tuhanku, manaktu ta'ama wasyaraba wasyahawati bin nahari fasafi'ni fihi. Saya telah mencegah mereka dari makan dan minum serta syahwat pada siang harinya. Karena itu ya Allah ya Tuhanku, perkenankanlah aku untuk memberikan syafaat untuknya. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Qur'an pun berkata, mana'tuhun nawma bil-laili fasafi'ni fihi. Saya telah mencegah mereka dari tidur pada malam harinya disebabkan karena mereka tadarrus Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an, maka perkenankanlah aku ya Allah untuk memberikan syafaat untuknya. Fa yasfa'ani lahu, lalu keduanya diperkenankan Allah, diizinkan Allah untuk memberikan syafaat. Tentu puasa memberikan syafaat kepada ahli puasa Ramadan. Al-Quran memberikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Fa yasfa'ani lahu, lalu keduanya diperkenankan Allah, fa yadkhulul jannah, maka masuklah mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis rawahu Al-Hakim sahih. Hadirin sidang jamaah tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini? Karena orang-orang yang beriman itu mampu menjaga keutuhan puasanya mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dan utuh karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah tarawih yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah curahan kasih sayangnya, rahmat dan taufiknya, kesehatan dan kekuatan, termasuk kekuatan iman yang ada pada diri kita, senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, sehingga kita keluar dari Ramadan ini menjadi orang-orang la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.